Kisah Israel dihukum oleh Tuhan, 24.000 orang mati mengenaskan, murkanya bangkit. Baal Peor adalah peristiwa tragis penyembahan berhala bangsa Israel yang berakibat matinya 24.000 orang karena ditimpa hukuman dari Tuhan. Kisah ini dicatat dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen, terutama di dalam kitab Bilangan pada pasal 25 ayat 1 sampai 15. Kisah ini disinggung berkali-kali di bagian Alkitab lain. Bilangan 25:18, Bilangan 31:16, Ulangan 43. Peristiwa terjadi setelah kisah Bileam bin Beor yang dipanggil oleh Balak bin Zipor, raja Moab, untuk mengutuki bangsa Israel. Namun setelah diperingatkan Allah melalui peristiwa keledainya yang dapat berbicara dan penampakan malaikat yang siap membunuhnya, Bileam hanya bersedia mengatakan apa yang diberikan Allah kepadanya. 3 kali Bileam dibawa ke tempat untuk dapat melihat perkemahan Israel, tapi 3 kali itu pula Bileam memberkati bangsa Israel. Kemudian ia dan Balak pulang ke rumah mereka masing-masing. Sementara Israel tinggal di Sitim. Mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelian bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel sehingga turunlah menimpa orang Israel. Orang yang mati karena itulah ada 24.000 orang banyak. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu, gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim Israel, baiklah, masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Pada waktu itu Musa dan segenap umat Israel sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya. Ketika hal itu dilihat oleh Fineas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat mengambil sebuah tombak di tangan, mengejar orang Israel sampai ke ruang tengah. Menikam mereka berdua, yaitu orang Israel dan perempuan pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa Israel. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Nama perempuan Midian yang mati terbunuh adalah Kosbi binti Zur. Zur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Tuhan berfirman kepada Musa, Fineas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena itu ia begitu giat membela kehormatanku di tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, menjadi perjanjian mengenai keimanan selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan perdamaian bagi orang Israel. Mereka berpaut pada Baal Peor dan memakan korban sembelihan bagi orang mati. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka, maka timbullah tulah di antara mereka. Tetapi Fineas berdiri menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selamanya. Kitab Bilangan mencatat adanya hubungan antara Bileam dengan peristiwa Baal Peor. Bukankah perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Bangsa Yahudi telah dikutuk dalam Al-Quran karena tindakan mereka yang kerap merusak tatanan kehidupan serta penistaan terhadap kesucian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran telah menjelaskan sejarah bangsa Yahudi, kepercayaan, perilaku, sifat-sifat serta ciri-ciri mereka secara rinci. Oleh karena itu banyak Al-Quran berputar di sekitar bangsa Yahudi, dan masing-masing ayat ini menyebutkan satu fitur, atribut, kualitas dan juga karakteristik Bani Israel. Misalnya ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat keempat. Total sebanyak 43 kali nama Israel disebutkan dalam Al-Quran.
Berawal dari ayat 40 surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel agar menyukuri nikmatnya karena kelebihan yang mereka miliki, hingga yang terakhir pada ayat 14 surat Asy-Syaff. Dalam surat tersebut dijelaskan betapa bangsa Yahudi telah menjelma sebagai kelompok pengkhianat. Bani Israel juga berkali-kali mengikat perjanjian dengan Tuhan, namun setiap kali berikrar, setiap kali itu pula mereka mengkhianatinya. Kutukan Allah Subhanahu wa taala terhadap bangsa Yahudi tertulis jelas dalam Quran surat Al-Maidah ayat 12 hingga 13 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai, maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat, maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Setelah melihat ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sekelompok orang tertentu seperti Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak satupun dari bangsa Yahudi ini yang benar-benar beriman. Jika suatu kelompok, suku ataupun pengikut agama tertentu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak satupun dari mereka dapat menggantikan perbuatan jahatnya sampai hari kiamat, dan bahwa semua orang yang termasuk di dalamnya akan dihukum di akhirat kelak. Hal itu berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikut, "Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus." Quran surat Al-Maidah ayat 60.